Jadi kan terakhir kali itu sudah saya singgung kalau yang namanya atom, itu dia tersusun dari dua bagian utama. Ya, tulisannya kok jelek banget. Atom itu nanti tersusun dari dua bagian utama. Ya, ada nanti namanya itu inti atom, di mana nanti di dalam inti atom itu terdapat apa? Proton. Proton itu adalah bagian yang bermuatan positif dan terdapat neutron. Neutron itu adalah bagian yang bermuatan negatif. Kan begitu? Nah, selain ada inti atom, ya, juga nanti di dalamnya itu terdapat kulit, ya, terdapat kulit atom. Nah, cuma nanti tidak langsung di dalam kulit atom ini terdapat elektron. Dia nanti terbagi-bagi lagi, ya. Jadi nanti kulit atom ini terbagi-bagi lagi, nanti dia menjadi ada yang namanya kita kenal dengan istilah subkulit. Oke. Kemudian subkulit ini nanti terbagi-bagi lagi, ada nanti namanya orbital. Kemudian di dalam orbital inilah dia baru terdapat yang namanya elektron. Nah, jadi kalau kita mau menjelaskan di mana sih elektron itu dalam suatu atom, maka kita perlu menjelaskan kalau elektron itu berada di orbital mana, dan orbital itu berada di subkulit mana, dan subkulit itu berada di kulit mana. Nah, seperti kita mau menjelaskan alamat rumah, ya, itu selalu kita mulai dengan apa? Kita sebutkan nama jalan. Kemudian setelah kita sebutkan nama jalan, kita sebutkan dia itu berada di kecamatan apa. Kecamatan apa itu berada di kota apa. Kemudian kota itu berada di provinsi apa. Jadi artinya apa? Artinya semakin kemari itu cakupannya semakin luas. Nah, jadi untuk menyatakan letak elektron itu perlu kita nyatakan kulitnya, subkulitnya, orbitalnya dengan angka-angka, itulah nanti yang kita kenal dengan bilangan kuantum. Ya, jadi kalau boleh saya terjemahkan, bilangan kuantum itu apa? Bilangan kuantum. Nah, jadi bilangan kuantum itu nanti adalah angka-angka, ya, angka-angka yang kita pakai, ya, angka-angka ya, untuk menjelaskan letak elektron, ya, letak elektron dalam suatu atom. Ya. Jadi kalau kita mau menjelaskan letak elektron dalam suatu atom, itu nanti kita menggunakan angka-angka yang disebut dengan bilangan kuantum. Nah, jadi ada nanti 4 jenis bilangan kuantum sesuai dengan kebutuhannya. Ini kan ada 4 jenis, ada 4 hal yang mau kita sebutkan, ya, kulitnya, subkulitnya, orbitalnya, dan elektronnya. Jadi nanti untuk yang pertama itu nanti ada kita kenal namanya bilangan kuantum utama. Ya. Yang pertama itu nanti ada namanya bilangan kuantum utama. Oke, bilangan kuantum utama itu nanti simbolnya adalah n kecil. Oke. Nah, jadi bilangan kuantum utama ini tugasnya adalah untuk menyatakan hal yang paling luas, yaitu kulit atom. Jadi bilangan kuantum utama ini tugasnya untuk menyatakan kulit atom. Ya, ini tugasnya menyatakan kulit kulit atom. Oke. Kemudian kulit atom itu sendiri, kalau menurut teori atom Bohr, eh, dikenal juga sebagai tingkat-tingkat energi, ya. Jadi ini menyatakan juga tingkat energi. Nah, menyatakan tingkat energi. Gimana ceritanya kan kayak gini kemarin, ya, pas kita belajar teori atom Bohr itu. Misalnya ada inti atom, misalnya ini inti atom, kan? Kemudian elektron-elektron itu bergerak mengelilingi inti, ini lintasan yang pertama misalnya, kemudian ini lintasan yang kedua misalnya, kemudian ini lintasan yang ketiga misalnya, maka nanti yang paling dekat dengan inti, berarti yang lintasan pertama, itu kita kasih
nilai bilangan kuantum sama dengan 1, n sama dengan 1. Jadi kita katakan bilangan kuantum utamanya 1. Kemudian yang di lapis berikutnya itu nanti kita sebut namanya bilangan kuantum utamanya itu 2. Oke. Kemudian yang di lapis berikutnya itu nanti kita sebut namanya bilangan kuantum utamanya nih. Bilangan kuantum utamanya itu dia 3. Ya, jadi dia n-nya sama dengan 1, 2 dan 3. Oke. Jadi nanti itulah yang menjadi syarat bilangan kuantum, ya. Jadi nanti syarat bilangan kuantum itu harus berurut dia 1, 2, 3 gitu ya. Jadi yang ketiga, syarat bilangan kuantum itu ya adalah n sama dengan 1, baru sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4, sama dengan 5 dan seterusnya. Nah, setiap angka itu nanti punya penamaan. Kalau nanti dia n sama dengan 1, itu nanti ke depannya akan kita kasih nama namanya kulit K. Yang ini kita kasih nama namanya kulit L. Yang ini kita kasih nama namanya kulit M. Oke. Kemarin kalau menurut teori atom Bohr, makin jauh dari inti, energi lintasannya itu makin kuat atau makin lemah? Gimana? Kuat. Makin makin tinggi atau makin rendah energinya? Semakin jauh dari inti. Semakin tinggi? Semakin tinggi ya. Nah, jadi nanti kalau dia nilai n-nya itu semakin besar, ya. Kalau nilai n itu makin besar, itu berarti energinya itu semakin tinggi, ya. Itu nanti energinya makin tinggi. Oke. Jadi dengan kata lain, energi kulit K, ya, energi kulit K itu yang paling kecil, baru nanti kulit L, baru kulit M. Kalau ada lanjutan nanti itu kulit N. Ada lanjutan lagi kulit O dan seterusnya. Ya, itu dia untuk bilangan kuantum utama. Oke. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu nanti ada lagi namanya bilangan kuantum azimut. Azimut simbolnya L. Oke. Nah, jadi kulit itu nanti terbagi-bagi lagi menjadi yang namanya subkulit. Dan subkulit itu nanti kita nyatakan dengan bilangan kuantum azimut ini. Jadi ini sudah level yang keduanya ya, yang lebih sempitnya lagi. Ya, jadi tadi ibaratnya kalau ini provinsi, ini kota, ini kecamatan, ini elektron kan. Alamat jalan rumah kan itu. Nah, jadi kalau dia bilangan kuantum azimut, ini tugasnya adalah untuk menyatakan eh, subkulit atom, ya, subkulit atom. Kemudian yang kedua, dia juga menentukan, ya, dia juga itu nanti akan menentukan bentuk orbital. Ya, orbital belum kita bahas. Orbital itu nanti ada di level berikutnya. Ya, jadi orbital itu nanti punya beberapa bentuk dan bentuk-bentuknya itu beda kalau bilangan kuantum azimutnya beda. Ya, jadi bentuk orbital itu nanti dinyatakan sama bilangan kuantum azimut. Oke, yang ketiga, syarat nilainya. Nah, ini yang penting sama kita, syarat nilainya. Jadi syarat nilainya ini adalah nilai L itu startnya dari 0 sampai dengan N kurang 1. Ya. Perlu kita garis bawahi ya syarat-syaratnya tadi. Kalau tadi bilangan kuantum utama syaratnya adalah ini, bilangan bulat semua. Ya, selalu bilangan bulat. Kalau bilangan kuantum azimut itu dia dari 0 lanjut ke N kurang 1. Contoh, misalnya kalau saya sebutkan kulit N besar, itu berarti lapisan keberapa? Kulit N. Berarti itu lapisan keberapa dalam
lapisan-lapisan kulit atom. Lapisan keberapa lah itu? Berapa? Lanjutin aja, ya kan? Kalau yang pertama K, yang kedua L, ketiga M. Berarti yang keempat itu adalah N. Jadi ini kalau dikatakan kulit N, berarti itu bilangan kuantum utamanya sama dengan 4. Maka nanti kulit N ini nilai bilangan kuantum azimutnya itu nanti dari 0 sampai dengan 4 kurang 1. Nah, 4 kurang 1 berapa? 3 kan? Maka kita sebutkan coba semua angka-angka dari 0 sampai 3. Berarti berapa? 0, 1, 2, 3. Jadi nanti kulit keempat ya atau kulit N itu kita katakan punya 4 subkulit. Punya 4 subkulit. Ya. Di mana 4 subkulitnya itu dinyatakan dengan angka-angka yang berbeda. Nah, kemudian setiap subkulit itu nanti punya nama. Ya, setiap subkulit itu nanti punya nama. Kalau nanti dia L-nya itu sama dengan 0, itu nanti kita sebut namanya subkulit S. Subkulit S. Oke. Kalau nanti dia L sama dengan 1, itu nanti namanya disebut dia subkulit P. Kalau nanti L sama dengan 2, itu nanti kita sebut dia namanya subkulit D. Kalau nanti dia L sama dengan 3, itu nanti kita sebut dia namanya subkulit F. Jadi contoh, kalau nanti ada dibikin suatu simbol, katakanlah 3D misalnya. Ya. Apa artinya 3D ini? Oh, berarti arti dari 3D ini ya, bilangan kuantum utamanya adalah 3 ya. Bilangan kuantum utamanya adalah 3. Bilangan kuantum azimutnya itu nanti adalah kalau D berarti L sama dengan 2. Nah, ya. Itu dia. Oke, itu bilangan kuantum azimut ya. Jadi syaratnya itu dia dari 0 sampai dengan n kurang 1. Oke. Yang berikutnya. Yang ketiga, itu nanti ada lagi namanya bilangan kuantum. Tadi yang kedua. Pakai angka Romawi. Seragam, angka Romawi. Yang ketiga. Bilangan kuantum magnetik. Ya, bilangan kuantum magnetik. Oke. Bilangan kuantum magnetik itu nanti kita simbolkan dengan M. Ya, kita simbolkan dengan M. Jadi nanti dia ini menyatakan orbital. Ya, dia ini menyatakan orbital. Orbital itu kemarin kita jumpai istilahnya pertama kali ketika membahas teori atom yang terakhir. Teori atom apa yang terakhir? Teori atom yang paling terakhir, teori atom siapa? Modern. Nah ya, teori atom modern itu kita sebut teori atom mekanika kuantum. Ya, jadi ini adalah suatu istilah dari teori atom mekanika kuantum. Teori atom mekanika kuantum. Oke. Jadi, apa yang dimaksud dengan orbital? Kemarin juga sudah kita singgung kalau yang dimaksud dengan orbital ya, yang dimaksud dengan orbital itu adalah daerah. Ya. Daerah yang ada di sekitar inti atom, daerah yang ada di sekitar inti atom
yang paling mungkin ya, yang paling mungkin ditemukannya elektron ya, yang paling mungkin ditemukan elektron. Nah, itu dia. Oke. Jadi syarat nilainya ini ya, syarat nilainya ini itu adalah dari bilangan kuantum M itu nilainya tergantung kepada L-nya berapa. Sehingga nanti nilainya adalah dari negatif L sampai dengan positif L. Ini dia syaratnya. Ya, dari negatif L sampai dengan positif L. Jadi contoh gini. Misalnya saya buat subkulit P ya. Kalau saya ambil subkulit P, maka L-nya sama dengan berapa? L sama dengan berapa tadi kalau subkulit P? Coba lihat tadi. Oh, bukan. Subkulit P. Subkulit P. L sama dengan 1. Ya. Jadi L sama dengan 1. Jadi kalau L sama dengan 1, berarti nilai M yang mungkin itu nanti adalah dari negatif 1 sampai dengan positif 1. Jadi coba kita sebutkan semua angka-angka dari min 1 sampai positif 1. Apa aja? Min 1, 0, pos 1. Jadi biasanya ini kita nyatakan masing-masing dengan kotak-kotak seperti ini. Ya, kita nyatakan dengan kotak-kotak seperti ini. Dan angkanya itu tidak harus berurut ini min 1, ini 0, ini pos 1, tidak harus begitu. Ya, bisa juga nanti urutannya kita bikin begini, ini 0, ini min 1, ini pos 1 boleh. Atau ini pos 1, ini min 1, ini 0 boleh. Atau nanti ini min 1, ini pos 1, ini 0 juga boleh. Jadi tidak ada ketentuan dia itu harus berurut dari min 1 ke 0, dari min 1 ke positif 1 dengan urutan kiri ke kanan. Tidak ada ketentuan seperti itu. Yang penting rentang nilainya itu tidak lari dari min 1 sampai positif 1. Itu aja yang penting. Ya. Jadi nilainya mau kotak yang mana mendapatkan nilai berapa itu bebas. Oke. Nah, kemudian yang keempat itu nanti ada lagi namanya bilangan kuantum spin. Ya. Bilangan kuantum spin. Simbolnya S. Oke. Nah, jadi kalau dia bilangan kuantum spin, ini menyatakan arah rotasi elektron. Ya. Ini nanti dia menyatakan arah rotasi elektron. Jadi elektron itu selain dia bergerak mengelilingi inti, ya. Kembali lagi cerita gini. Ini kan ini inti atom misalnya. Ini inti atom. Kemudian elektron itu bergerak mengelilingi inti. Ini elektron. Bergeraklah ini mengelilingi inti. Oke. Jadi selain dia bergerak mengelilingi inti, satu lagi gerakan yang dilakukan oleh elektron ini adalah dia itu berputar pada porosnya. Jadi dia bisa itu berputarnya itu nanti berputarnya searah jarum jam, bisa berputarnya itu nanti berlawanan arah jarum jam. Makanya nanti nilai bilangan quantum spin itu juga jadinya hanya ada 2 jenis, ya. Nilainya itu hanya ada 2 jenis. S itu sama dengan positif setengah untuk menyatakan rotasi yang searah jarum jam, ya. Untuk menyatakan rotasi yang searah jarum jam. Dan kalau di dalam orbital, misalnya tadi ini orbital,
itu kita simbolkan dengan tanda panah ke atas. Kemudian satu lagi ada S sama dengan negatif setengah. Oke, ini menyatakan rotasi elektron yang berlawanan arah jarum jam. Kalau di dalam orbital, itu nanti kita nyatakan dengan tanda panah ke bawah. Oke, itu dia. Nah, jadi bilangan-bilangan kuantum ini saling berkaitan, sehingga nanti kalau muncul soal, misalnya ada nanti tipe soal begini. Nih, ada soal seperti ini misalnya. Bagaimana kita menjawab soal seperti ini coba? Bilangan kuantum di bawah ini mana yang tidak mungkin? Cara ngeceknya gimana itu? Mungkin nggak mungkin? Gimana caranya? Nah, caranya adalah kita cek dari N, karena itu yang paling luas. Ya, jadi misalnya saya cek yang A. Ya, kalau dia N sama dengan 3, tanpa melihat ini, sebelum kita melihat ini dulu, ya, maka nilai L yang mungkin berapa-berapa aja. Kalau N sama dengan 3, maka perhatikan tadi, ingat, apa syarat L? Ini syarat L. Dari 0 sampai dengan min 1. Berarti kalau N sama dengan 3, nilai L yang mungkin berapa? 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Nah, pada pilihan soal itu dibikin L sama dengan 2. Berarti mungkin kan? Nah, sekarang kita fokus ke L sama dengan 2. Kita fokus ke L sama dengan 2 aja. Kalau dia L sama dengan 2, itu nilai M yang mungkin berapa? Lihat syarat M yang ini. Maka nilai M berapa? Dari negatif 2 sampai positif 2. Sebutkan semua angkanya. Berarti negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, dan positif 2. Ada nggak M positif 3 di sini? Nggak ada. Berarti A itu salah. Ya, tidak mungkin. Ya, jadi nggak mungkin ada kombinasi yang seperti ini. Nah, gitu cara ngeceknya. Coba kalian cek yang B, C, D, E. Itu kalau di buklet struktur atom nomor 4, pilihan berganda di bawahnya itu lihat nomor 44, dari situ saya ambil.
mana kira-kira? A saja, Pak. Oh, dia nanya yang tidak mungkin ya? Terlalu gampang. Oh iya, saya pikir tadi nanya yang mungkin. Nah, ya lah, berarti A aja yang tidak mungkin. Oke, berikutnya. Ada cara cepatnya untuk tipe-tipe soal yang kayak gini nanti. Ya, ada cara cepatnya. Cara cepatnya itu gini. Ya, kalau nanti ada soal lagi, kalau nanti ada lagi soal yang mempertanyakan urutan bilangan kuantum yang mungkin, ya, urutan bilangan kuantum yang mungkin, yang mungkin. Itu antara lain eh, nilai bilangan kuantum utama harus lebih besar daripada bilangan kuantum azimut. Azimut itu harus lebih besar atau minimal sama dengan nilai mutlak atau nilai positif dari bilangan kuantum magnetik. Jadi yang saling berkaitan itu adalah yang tiga bilangan kuantum ini, ya, N, L sama M. Kalau spin itu enggak, ya, spin itu enggak tergantung sama N, L, M, ya. Jadi dia bebas aja. Nah, jadi nanti kalau kita jumpa lagi soal yang tipenya seperti itu, misalnya dia yang gini, harga bilangan kuantum yang tidak mungkin, ya, yang tidak mungkin. Coba ya, kalau kita gunakan cara cepatnya tadi kan kayak gini ya, antara N sama L, 2 sama 1, itu kan tanda lebih besar di sini kan. Kemudian antara 1 dengan positif 1, itu tanda sama dengan. Jadi kalau antara L sama M, boleh sama. Ya, yang nggak boleh itu lebih kecil. Tapi kalau antara N sama L, itu harus lebih besar. Tidak boleh sama. Oke, jadi ini lebih besar, kemudian yang satu lagi ini sama. Oh, berarti ini masih mungkin. Ya. Kalau yang B gimana? Mungkin apa tidak? Yang B mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin. Oke, kita lihat. Antara N sama L itu dia lebih besar. Ya kan? Antara L sama M, lihat M-nya kita ambil nilai mutlaknya, nilai positifnya. Jadi anggap aja ini positif, positif 2. Ya kan? Lebih apa? Justru lebih kecil, tidak mungkin. Nah, atau kalau mau kalian cek seperti cara kita yang awal tadi pun boleh, ya. Misalnya kita cek yang B tadi kan, maka kalau dia N-nya sama dengan 3, maka nilai L yang mungkin itu adalah dari 0 sampai 3 kurang 1. Berarti 0, 1, 2. Ya kan? L sama dengan 1 ada. Ya, L sama dengan 1 ada. Kemudian kita analisis lagi. L sama dengan 1, itu kalau kita buka lagi nilai M-nya berapa-berapa aja. Maka nanti nilai M-nya adalah minus 1, 0, dan positif 1. Tidak pernah nilai M-nya itu mencapai negatif 2. Ya kan? Tidak pernah. Makanya dia jadi salah. Ya, itu dia kalau menentukan bilangan kuantum. Nah, ada juga soalnya eh, yang nanti itu udah ditentukan,
beberapa bilangan kuantumnya ya. Contoh gini. Kalau dia dibuat misalnya nah, nih. Oke, kalau yang ini gimana coba? Dia sudah ada ditentukan subkulitnya. Kalau tadi kan masih terbuka ya, bebas. Ini enggak, sudah ditentukan subkulitnya. Oke. Jadi kalau dia sudah ditentukan subkulitnya, berarti yang sudah pasti nomor apanya? N, L, atau M? Kalau sudah ditentukan subkulitnya, maka yang sudah pasti nomor apa? N, L, atau M? L-nya. L, yakin? Yang mana yang menyatakan subkulit? N, L, atau M? L ya, pas. Jadi kalau N, ini kan menyatakan kulit. Kalau L, itu menyatakan subkulit. Kalau M, itu menyatakan orbital. Jadi kalau dia sudah dikasih nama subkulit F, itu berarti L-nya berapa? Berapa? Ayo. L itu nilainya start dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, baru ada sampai 3. Dan itu nanti namanya subkulit S, P, D, F. Ya kan? Jadi kalau dikatakan dia subkulit F, berarti bilangan kuantumnya L sama dengan T3. Satu-satunya yang L-nya sama dengan 3 itu cuman yang N top. Gitu dia caranya. Bisa kira-kira? Oke. Kemudian mengenai bentuk orbital, tadi kan udah saya singgung juga itu bentuk orbital. Itu kalau di buklet kalian bisa kita lihat sebenarnya bentuk orbital itu nggak usah terlalu panjang kita bahas, cuman yang mau saya tekankan adalah penentunya apa gitu, penentunya. Nah, dia ya, bentuk orbital. Nah, ini. Ah, jadi nanti di buklet itu bisa kalian lihat, ini ada dikasih tahu bentuk-bentuk orbital, ya. Artinya kan elektron itu kalau bergerak dengan gerakan gelombang itu nanti bisa membentuk pola-pola tertentu dan polanya ada dia bermacam-macam seperti ini. Jadi kalau kalian perhatikan, setiap bentuk yang berbeda itu tergantung sama apanya. Orbital S-nya, bola, orbital P itu balon terpilin, orbital D roset, ya kan, orbital F, itu segala macam tahapan nama bentuknya. Pembedanya adalah SPDF-nya, kan gitu. Jadi
bentuk yang S beda sama yang P, beda sama yang D, beda sama yang F. Di mana tadi saya bilang bentuk orbital itu ditentukan oleh, ya, SPDF itu menyatakan apa? Bilangan kuantum apa yang dinyatakan dengan SPDF? Bilangan kuantum apa tadi? Yang dinyatakan dengan SPDF, bilangan kuantum apa tadi di sini? Sudah saya singgung. Ini? Subkulit. Iya, bilangan kuantumnya. Bilangan kuantum apa namanya? Tadi kan kalau dia kulit itu dinyatakan dengan bilangan kuantum utama. Ini bilangan kuantum magnetik. Kalau ini bilangan kuantum apa namanya? Bilangan kuantum azimut. Ya, jadi bilangan kuantum azimut itu selain menyatakan subkulit, dia juga itu nanti menyatakan bentuk orbital, ya. Jadi ada dua fungsinya. Ya. Tapi bukan berarti dia menyatakan orbital. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, bentuk orbital P misalnya, itu ada dia yang bikinnya PX, ada bikinnya PY, ada bikinnya PZ, ya kan? Nah, kalau dia PX, PY, dan PZ-nya itu sendiri ditentukan sama bilangan kuantum magnetik, ya, bilangan kuantum magnetik atau M, ya kan? Nah, makanya tadi kalau dia suborbital P itu kan L-nya sama dengan 1. L sama dengan 1. Berarti nilai M-nya berapa? Nilai M-nya adalah min 1, 0, dan positif 1. Artinya apa? Ada 3 orbital yang dimiliki oleh P, yaitu bentuk yang seperti ini, yang seperti ini, dan yang seperti ini. Gitu dia ceritanya. Oke, jadi kalau bentuk orbital itu dinyatakan oleh bilangan kuantum azimut. Oke, sekarang bagian yang paling sulit adalah mengkombinasikan semua bilangan kuantum tadi. Ya, kalau kita kombinasikan semua bilangan kuantum tadi, itu nanti akan menghasilkan apa yang kita sebut dengan konfigurasi elektron. Oke, konfigurasi elektron. Oke, jadi konfigurasi elektron itu adalah suatu cara untuk menyebutkan penyebaran elektron. Ya, ini adalah cara untuk merinci atau menjabarkan. Ya, ini adalah suatu cara untuk menjabarkan, ya, untuk menjabarkan penyebaran elektron, ya, penyebaran elektron. Oke, nah, jadi kembali lagi saya ingatkan mengenai notasi atom, ya. Notasi atom itu kan kalau ada dia begini dibuat, baru ada angka di sini, sorry, ada angka di sini dan ada angka di sini, ya kan? Gimana kemarin, apa artinya si X? X itu artinya adalah lambang unsurnya, ya. X itu adalah lambang unsurnya. Kemudian si A itu apanya? A menyatakan nomor apa? Menyatakan nomor masanya, ya. Z itu menyatakan apa? Nomor atom. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencari berapa proton, berapa neutron,
dan berapa elektron kalau ada simbol yang diketahui? Gimana caranya mencarinya? Proton itu sama dengan nomor atom. Iya, proton itu sama dengan nomor atom. Neutron? Nomor unsur, nomor massa. Enggak. Nomor massa, tapi dikurangi lagi dengan nomor atom. Oke. Kalau elektron, cara cari tahunya gimana? Nomor atom. Nomor atom. Ya. Karena elektron itu nanti jumlahnya sama banyak dengan proton untuk kasus atom yang netral. Untuk kasus atom yang netral. Makanya nanti seringkali jumlah proton itu sendiri kan tadi dinyatakan dengan nomor atom ya. Makanya seringkali nanti kalau kita mau menjabarkan elektron, berarti kan kita harus tahu nih berapa jumlah elektronnya, ya. Baru bisa kita membuat konfigurasinya. Karena jumlah elektron yang sama dengan jumlah proton, elektron sama dengan proton, dan jumlah proton sama dengan nomor atom, maka seringkali pembuatan konfigurasi elektron itu nanti dibuat berdasarkan nomor atom. Ya, ini nanti dibuat berdasarkan nomor atom. Oke. Nah, jadi ada beberapa aturan main yang harus kita pahamin untuk membuat konfigurasi elektron ya. Yang pertama aturan mainnya itu nanti ada namanya aturan Aufbau. Aturan Aufbau. Aufbau itu artinya meningkat, bukan nama orang, itu bahasa Jerman itu. Artinya meningkat. Oke. Jadi aturan Aufbau itu nanti mengatur bagaimana cara kita mengisi elektron ke dalam subkulit. Ya. Jadi nanti ini mengatur cara mengisi elektron atau cara menyebar elektron ya ke dalam subkulit. Memangnya harus gimana? Caranya adalah harus dari subkulit. Ya, harus dari subkulit yang energinya rendah perlahan-lahan menuju subkulit yang energinya itu tinggi. Ya, perlahan-lahan dari subkulit yang energinya rendah perlahan-lahan menuju yang energinya tinggi. Nah, dari mana kita bisa tahu? Itu nanti ada urutannya dia yang kalau di buku kalian itu ada dia main coret-coret samping. Ya kan? Jadi nanti urutannya dihafal sih. Urutannya itu nanti adalah dia dimulai dari 1S, baru 2S, baru nanti 2P, 2P, baru nanti 3S, baru nanti 3P, baru nanti 4S, baru nanti 3D, dan seterusnya. Harus berurutan. Jadi nanti urutan-urutan ini itu menunjukkan energi yang semakin meningkat. Jadi semakin ke sana, itu energinya semakin tinggi. Ya, energinya semakin tinggi. Bagaimana cara kita menghafal urutannya itu? Ya. Nah, cara kita menghafal urutannya itu gini dia cara menghafalnya. Cara menghafal dan itu harus dihafal ya. Nanti sampai kelas 12 itu dipakai loh. Ya. Cara menghafalnya gini aja buat. Pertama-tama kita buat dulu 1S berurutan ke bawah. 3S, 4S, 5S, 6S, 7S sampai 7S. Baru habis itu berikutnya subkulit P, tapi subkulit P itu start dari angka 2, jadi sejajar dengan angka 2. 2P, baru habis itu 3P, baru habis itu 4P, baru habis itu 5P, habis itu 6P, baru habis itu 7P, habis P masuk kita ke subkulit D. Subkulit D itu startnya dari 3, maka nanti dari sini startnya 3D, baru lanjut ke 4D, baru lanjut ke 5D, baru lanjut ke 6D, baru lanjut ke 7D. Terakhir kita lanjut ke subkulit F. Subkulit F turun lagi setingkat, dia start dari 4. Jadi nanti ini 4F, baru nanti ini 5F, baru nanti ini 6F, baru nanti ini 7F. Ya, jadi kita bikin dulu skema seperti ini, kemudian urutannya itu adalah
Dia dari sini, dari 1s dulu, habis itu nanti naik ke atas, lanjut ke 2s, habis itu nanti naik lagi ke atas, lanjut ke 2p 3s, baru nanti lanjut lagi ke atas, ke 3p 4s, baru nanti naik lagi ke atas, ya kan? Lanjut ke 3d 4p 5s, kemudian lanjut lagi ke atas, dia ke 4D 5P 6 5P 6S, baru habis itu lanjut lagi ke atas, dia 4F 5D 6P 7S, baru nanti lanjut lagi ke atas, masuk dia ke 5F 6P 7 6D 7P, baru lanjut lagi ke atas 6F 7D, baru lanjut lagi ke atas, masuklah ke 7F. Itu dia. Jadi coba saya tanya, urutannya gimana? Coba sebutkan pelan-pelan. Urutannya mulai dari paling atas. 1 S, habis itu 2S, habis itu 2P, oke lah, ini kan ini dia sebagian. Coba lanjutkan dari habis itu dari 3D lanjutannya apa coba? 4P, Habis 3D ini ya, 4P ya. Jadi ini coba nanti habis 3D, 4P, habis 4P 5S, 5S, habis itu 4D, 4D, habis itu 5P, 5P, habis itu 6S. 6S, bantu naik ke atas lagi ya. Jadi cara mengurutkannya seperti itu dia. Oke. Nah, jadi harus berurut ya. Jadi nggak boleh habis 1S langsung lompat ke 3P misalnya, nggak boleh. Dia harus begitu urutannya. Itu aturan pertama dalam membuat konfigurasi. Oke. Aturan yang kedua ya. Peraturan yang kedua. Nah, setelah kita tahu urutan-urutan subkulitnya, maka peraturan kedua adalah tahu kita batasan tiap subkulit. Ya. Yang kedua, batasan tiap subkulit. Ya, jadi jumlah maksimum elektron dalam subkulit ya. Oke. Jadi ini gini. Dia tergantung sama orbitalnya tadi ya. Jadi nanti kalau dia subkulit, kalau dia L sama dengan 0 alias subkulit S, maka itu kan nilai M-nya hanya ada 0. Ya, hanya ada 0. Oke. Berarti kalau dia hanya ada 0 artinya apa? Dia ini hanya ada satu orbital. Oke. Nah, satu orbital itu nanti isinya maksimal itu cuma bisa 2 elektron aja. Ya. Cuma bisa 2 elektron maksimal. Berarti nanti di S itu maksimal dia cuma bisa sampai 2. Kemudian kalau dia L sama dengan 1, itu namanya subkulit P, ya. Maka itu M sama dengan negatif 1, positif 1, negatif 1, baru 0, baru positif 1. Berarti ini ada sebanyak 3 orbital. Nah, 3 orbital.
Nah, di tiap orbital itu maksimal 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron. Ya. Berarti nanti di sini dia maksimal itu P sampai 6 elektron. Ya. Kalau nanti dia L sama dengan 2, subkulit D, maka ini nanti dia nilai M-nya dari -2, -1, 0, pos 1, pos 2. Berarti kita lihat ini dia ada 5 angka, berarti ada 5 orbital. Ya, 1, ada 5 orbital. Jadi kalau dia masing-masing maksimal isinya 2, berarti nanti kalau ini terisi 2, ini terisi 2, ini terisi 2, ini terisi 2, berarti D itu maksimal isinya 10 elektron. Jadi nanti jumlah elektron itu dibikin dalam bentuk pangkat seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau dia L sama dengan 3, berarti subkulit F. Bisa nggak kalian tebak? Berarti berapa elektron maksimal yang bisa ditampung di subkulit F? Berarti berapa elektron maksimal yang bisa ditampung di subkulit L? Ayo. 14. 14. Ya. Karena kalau dia L sama dengan 3, maka nilai M yang mungkin itu adalah -3, -2, -1, 0, pos 1, pos 2, pos 3. Jadi kalau kita bikinkan kotak-kotak orbitalnya ada 7 kotak. 7 kotak masing-masing berisi 2 elektron. Maka nanti F itu maksimal isinya 14. Gitu dia. Nah, jadi nanti contoh kalau kita ketemu konfigurasi contoh. Kalau nanti kita ada misalnya unsur saya buat misalnya 40 20 Ca. Yang mana yang nomor atom? 40-nya atau 20-nya? 20. 20-nya. Maka nanti dasar kita untuk membuat konfigurasi elektron adalah ini. Ya. Ini nanti patokan. Ya. Patokan untuk konfigurasi elektron. Ya. Pertama-tama urutannya adalah kita bikin 1S dulu. Kan gitu. Kita bikin 1S. Di S maksimal tadi berapa elektron? 2. Baru lanjut habis 2S, habis 1S, lanjut berikutnya itu subkulit 2S. Maksimal juga cuman bisa 2 elektron. Baru lanjut ke subkulit 2P. Maksimal itu dia hanya bisa menampung 6 elektron. Sudah berapa elektron yang kita tuliskan ini? Coba jumlahkan. 10. 10. Sementara yang mau kita isi tadi berapa? 20. 20. Berarti masih bisa kita lanjut. Habis 2P lanjut kemari. 3S. 2 maksimal. Sudah 12. Lanjut lagi ke 3P. Ya. 3P 6. 18. Baru lanjut lagi ke 4S 2. Pas 20. Ya kan? Berarti inilah konfigurasi elektron dari si Ca. Jadi yang ininya yang kita sebut konfigurasi ya. Yang ini. Ya. Jadi yang ini kita sebut namanya konfigurasi elektron. Itu dia. Contoh lagi, misalnya saya buat 35 BR. Coba bikinkan displaynya masing-masing ya. Saya mau minum bentar ya.
Kalau boleh, saya minta difotokan, coba biar saya lihat. Gimana penjabaran konfigurasinya kalian buat? Pas? Morgan, oke. Cocok. Jadi kita ngisinya itu P-nya nggak usah sampai penuh jadinya. Ya kan? Nah, jadi ingat ya, tadi kan saya bilang yang S2, terus P-nya 6, terus D-nya 10, terus F-nya 14, itu adalah jumlah maksimum. Artinya apa? Nilai S itu sebenarnya boleh diisi 1, boleh diisi 2. 3 nggak boleh. P juga boleh diisi 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Ya. Jadi kalau tadi dia untuk si BR, ya itu dia urutan. Ya, jadi dia 1S2, kemudian 2S2, kemudian 2P6, kemudian 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Op, sebelum kita lanjut, hitung dulu coba. 2, 4, 10, 12, 18, 20, sudah 30. Maka berikutnya adalah habis 4S itu 4P. Ya, 4P5. Nah, itu dia jadinya. Gampang ya? Oke. Kemudian khusus untuk konfigurasi yang nanti berujung di D, itu agak unik ya. Nah, yang ketiga, aturan main untuk subkulit D ya. Kalau nanti konfigurasi yang berakhir di subkulit D. Nah, ini harus agak hati-hati kita. Ya. Untuk konfigurasi yang berakhir di subkulit D, perhatikan terutama kalau kita lihat tadi urutannya sebelum sebelum D itu pertama kali muncul kan 3D. Sebelum 3D apa? Sebelum 3D itu ada 4S. Jadi seringkali melibatkan 4S dan 3D. Ya. Jadi kan biasanya kita akan mengisi 4S dulu baru 3D. Ya. Jadi nanti yang pertama, ketika kita sudah mengisi konfigurasi elektron, kemudian kita sudah sampai kepada 4S2, kemudian mau kita lanjut ke 3D, ternyata 3D-nya ada 4 gitu. Ya. Tidak boleh kita biarkan dia ini 4. Ya. Jadi karena dia nggak boleh kita biarkan menjadi 4, maka nanti kita pindahkan satu elektron yang ada di sini kemari. Sehingga nanti konfigurasinya itu menjadi 4S1, 3D5. Kenapa dia bisa jadi seperti itu? Kalau kita perhatikan tadi subkulit D itu memiliki 5 kota orbital. Ya. Subkulit D ini memiliki 5 kota orbital. Oke. Jadi kalau masing-masing nanti itu berisi satu elektron, satu, satu, satu,
1, berarti kan isinya nanggung supaya dia jadi terisi setengahnya, setengah dari penuhnya. Kan gitu kan? Makanya karena nanggung dia terisi setengah penuh, maka nanti akan diusahakannya supaya dia terisi menjadi setengah penuh, gitu, seperti ini. Nah, itu dia 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi nanti ini dia akan jadi seperti ini, disebut konfigurasinya setengah penuh. Oke. Kemudian kalau nanti kita jumpa konfigurasi elektron, dia itu 4s2, setelah itu 3d9. Ya. Juga jangan dibiarkan dia diam di 9. Oke. Maka kita pindahkan satu elektron dari situ kemari. Kita pindahkan satu elektron sehingga nanti ini menjadi 4s1 3d10 sehingga nanti ini dia menjadi penuh. Ya. Jadi dia kalau setengah penuh nanggung kita jadikan setengah penuh, kalau dia tadi penuh nanggung kita jadikan penuh, ya. Nah, coba saya buat soal begini. Jadi bagaimana kira-kira konfigurasi elektron dari 52, 24 CR? Berdasarkan angka yang mana kita membuat konfigurasinya? 52-nya atau 24-nya? Dua puluh empat. 24. Oke, jadi kalau kita susun. Start dari 1S. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ya. Baru habis 3S, 3P6, sudah berapa itu elektronnya? 18 ya, baru 18. Baru masuk 4S2, sudah berapa? 20 kan? Habis 4S, masuklah kita ke 3D. Berapa lagi biar tercapai 24? 4. Nah, jadi karena ini dia 4, kita buat di sini itu nggak boleh dibiarkan. Harus kita pindahkan satu elektron itu kemari. Sehingga nanti konfigurasinya yang setelah dimodifikasi, ya, dia itu menjadi ininya tetap. Ya. Ya, itu tetap. Cuma nanti lanjutannya itu menjadi 4S1, 3D5. Gitu-gitu. Jadi agak unik dia kalau konfigurasinya itu berakhir di subkulit D. Nggak boleh kita biarkan dia itu 4 atau 9. Ya. Jadi nggak boleh kita biarkan dia itu diam di 4 sama 9 ya. Nah, coba kita lihat lagi soalnya. Coba kita lihat misalnya soal
Suatu unsur dengan nomor atom 27 mempunyai jumlah orbital yang berisi elektron. Dia nanya jumlah orbitalnya berapa yang berisi elektron. Tahu nggak maksudnya jumlah orbital itu yang mananya? Yang mananya yang kita hitung? Atau coba buat dulu konfigurasinya. Konfigurasi elektron dengan nomor atom 27. Coba buat. Bisa konfigurasinya dengan nomor atom 27? Ayo kita buat ya, 27. Jadi kalau kita buat dia 27, berarti konfigurasinya itu dia 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Udah berapa itu? 20. 20. Berarti kurang berapa lagi biar 27? 3D7. 7. Oke, sekarang saya tanya. Sub kulit es, berapa kotak? Berapa kotak tadi kalau sub kulit es? Satu Dua. kotak. Satu kotak. 1. Iya. Terus kalau yang ini berapa kotak? Ini S juga, satu kotak. Yang ini P berapa kotak? 3. 3 kotak. Kemudian yang ini S, satu kotak. Yang ini P, 6 kotak. Ya kan? Yang ini S, satu kotak. Yang ini D, 5 kotak. Oke. Jadi yang dipertanyakan di soal adalah jumlah kotak yang berisi elektron. Gitu dia. Ya, sudah pasti yang ini berisi elektron, ini juga ini. Nah, sama yang 3D juga itu berisi elektron sampai berapa banyak? 7 elektron. Kalau kita isikan 7-nya itu nanti cara ngisinya gini ya. Dia kita bikin harus ke atas dulu semua. Kan tadi kan spin itu ada 2 jenis kan, ke atas dan ke bawah. Ke atas dulu kita isi. Ke atas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dia nanya yang berisi elektron. Tidak harus, dia nggak bilang yang berisi 2 elektron atau yang berisi 1 elektron. Yang penting berisi elektron aja. Berapa kotak semua? Hitung. Berapa kotak semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kotak. Atau 15 orbital. Gitu dia. Jadi satu kotak itu namanya orbital ya. Ya. Satu kotak itu namanya orbital. Jadi satu kotak ini, yang ini, ya, ini namanya adalah satu orbital. Gitu ya.
Oke. Sampai sini dulu, Bang Rasa. Saya rasa ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Kalau gitu saya akhiri dulu lah sampai hari ini pertemuan kita. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Oke? Terima kasih, Pak. Oke.